Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi anak-anak. Bagaimana kabar hari ini? Semoga sehat selalu ya. Jumpa kembali dengan channel saya, itu channel Ranisa Putra. Kamu yang belum subscribe, jangan lupa subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya ya, agar kamu tidak ketinggalan video-video selanjutnya. Bantu ya supaya channel ini bisa berkembang. Terima kasih. Jangan lupa untuk mengisi daftar hadir pada kolom komentar video ini ya. Dan jangan lupa tetap memperhatikan protokol kesehatan dengan melakukan 3M, memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Semoga kita semua bisa terhindar dari virus corona. Sebelum memulai materi kita kali ini, sebaiknya kita mengawali dengan berdoa ya. Jangan lupa berdoa. Berdoa menurut keyakinan dan agama kita masing-masing. Pada video kali ini, kita akan membahas materi prinsip persatuan dalam keberagaman suku, agama, ras, dan antar golongan. Ini tujuan pembelajaran yang harus kamu capai. Tonton terus video ini sampai habis ya, agar kamu mencapai tujuan pembelajaran pada materi kali ini. Indonesia merupakan negara kepulauan terdiri dari 34 provinsi dengan 17.491 pulau yang didiami oleh 1.340 macam suku bangsa. Banyak ya. Setiap suku bangsa di Indonesia memiliki ciri atau karakter tersendiri yang melahirkan beraneka ragam budaya dan adat istiadat yang diajarkan secara turun-temurun dan bahkan memiliki 718 macam bahasa daerah yang digunakan. Indonesia juga memiliki 6 agama resmi yang diakui, memiliki keberagaman ras dan keberagaman antar golongan. Sara, suku, agama, ras, dan antar golongan merupakan komponen penyusun kebinekaan Indonesia yang merupakan sebuah potensi sekaligus tantangan. Dikatakan sebagai sebuah potensi karena hal tersebut akan membuat bangsa kita menjadi bangsa yang besar dan memiliki kekayaan yang melimpah, baik kekayaan budaya yang dapat menarik minat wisatawan asing untuk mengunjungi Indonesia. Kebinekaan bangsa Indonesia juga merupakan sebuah tantangan bahkan ancaman, karena dengan adanya kebinekaan dapat mudah membuat penduduk Indonesia berbeda pendapat dan lepas kendali, mudah tumbuhnya perasaan kedaerahan yang amat sempit yang sewaktu-waktu dapat menjadi ledakan yang akan mengancam integritas nasional atau persatuan dan kesatuan bangsa. Oleh karena itu, segenap warga negara mesti mewaspadai segala bentuk ancaman yang dapat memecah belah bangsa Indonesia dengan senantiasa mendukung segala upaya atau strategi pemerintahan dalam mengatasi berbagai ancaman tersebut. Persatuan bangsa Indonesia tidak akan terwujud dengan sendirinya. Untuk mewujudkan persatuan dan keberagaman, masyarakat Indonesia harus berpegang kepada prinsip-prinsip persatuan dan kesatuan. Prinsip-prinsip itu diantaranya sebagai berikut. 1. Prinsip Bhinneka Tunggal Ika. 2. Prinsip nasionalisme Indonesia. 3. Prinsip kebebasan yang bertanggung jawab. 4. Prinsip wawasan Nusantara. Dan yang kelima, prinsip persatuan pembangunan untuk mewujudkan cita-cita reformasi. 1. Prinsip Bhinneka Tunggal Ika. Prinsip ini mengharuskan kita mengakui bahwa Indonesia merupakan bangsa yang memiliki keanekaragaman suku, bahasa, agama, dan adat kebiasaan.
Hal ini mewajibkan kita untuk bersatu sesuai dengan makna dari Bhinneka Tunggal Ika itu sendiri, yaitu walaupun berbeda-beda, tetap merupakan satu kesatuan. Yang kedua, prinsip nasionalisme Indonesia. Nasionalisme merupakan paham yang mencintai tanah air. Adanya kesiapsiagaan dari warga negara untuk membela tanah airnya. Kita mencintai bangsa kita, namun bukan berarti mengagung-agungkan bangsa kita sendiri. Nasionalisme Indonesia tidak berarti bahwa kita merasa lebih unggul daripada bangsa lain. Kita tidak ingin memaksakan kehendak kepada bangsa lain, sebab pandangan semacam ini hanya mencelakakan kita. Selain tidak realistis, sikap seperti itu juga bertentangan dengan sila ketuhanan yang Maha Esa dan kemanusiaan yang adil dan beradab. Yang ketiga, prinsip kebebasan yang bertanggung jawab. Manusia Indonesia adalah makhluk ciptaan Tuhan yang Maha Esa yang memiliki kebebasan dan tanggung jawab tertentu terhadap dirinya, sesamanya, dan dalam hubungannya dengan Tuhan yang Maha Esa. Setiap warga negara memiliki kebebasan untuk melakukan sesuatu, tetapi bukan kebebasan yang kebablasan, namun kebebasan yang akan dipertanggungjawabkan di hadapan Tuhan yang Maha Esa kepada sesama manusia serta kepada bangsa dan negara. Yang keempat, prinsip wawasan Nusantara. Wawasan Nusantara merupakan cara pandang bangsa Indonesia tentang diri dan lingkungannya, yang merupakan satu kesatuan ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, dan pertahanan keamanan. Dengan wawasan itu, kedudukan manusia Indonesia ditempatkan dalam kerangka kesatuan politik, sosial, budaya, ekonomi, serta pertahanan keamanan. Manusia Indonesia merasa satu, senasib, sepenanggungan, sebangsa dan setanah air, serta mempunyai satu tekad dalam mencapai cita-cita pembangunan nasional. Yang terakhir, prinsip persatuan pembangunan untuk mewujudkan cita-cita reformasi. Dengan semangat persatuan Indonesia, kita harus dapat mengisi kemerdekaan serta melanjutkan pembangunan menuju masyarakat yang adil dan makmur sebagai cita-cita bangsa di era reformasi ini. Dengan cara bagaimana adik-adik, kita sebagai peserta didik, yaitu kita harus belajar dengan baik, tidak melakukan hal-hal yang buruk atau sampai memakai narkoba, miras, dan sebagainya. Itu salah satu awal dalam mengisi kemerdekaan atau melanjutkan pembangunan. Dan terakhir, kesimpulannya dari materi kita kali ini, gambar di atas menunjukkan bahwa keanekaragaman atau kebinekaan merupakan sebuah hal yang tidak dapat dihindari dalam kehidupan bangsa Indonesia yang meliputi kebinekaan suku, bangsa, bahasa, adat istiadat, dan sebagainya. Namun keberagaman ini atau kebinekaan ini harus kita jaga, kita rawat, dan kita harus pelajari sehingga kita bisa tahu keberagaman kita. Sekian materi kali ini. Jika ada yang belum dipahami atau tidak dimengerti, tolong mohon bertanya di kolom komentar video ini ya. Dan seperti biasanya, tugas setiap di akhir pembelajaran ada evaluasi. Saya memberikan tugas dan hasilnya kirim lewat WA Japri ya. Jangan kirim di grup. Bagi yang belum sadar dengan tugas, tolong sadar ya, sadar dulu, bangun dulu. Oh, ini perlu untuk sebagai nilai bahwa kalian mengerti atau tidak dengan materi ini. Terima kasih atas perhatian adik-adik. Sekian dari saya. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.